Baik, Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Putu Boyka Dinata. Di sini saya akan mempresentasikan tugas proposal penelitian yang berjudul Pengaruh Model Pembelajaran Based Learning berorientasi kearifan lokal terhadap hasil belajar IPA kelas 5 SD. Nah, untuk daftar isinya, yang pertama itu ada bab 1 untuk latar belakang, berisikan rumusan masalah dan manfaat penelitian. Di bab 2 ada kajian pustaka yang berisikan konsep dan kajian teori. Dan di bab 3 ada metodologi penelitian yang berisikan populasi dan sampel, jenis dan desain penelitian, instrumen penelitian, dan prosedur penelitian. Baik, yang pertama ada bab 1, latar belakang, yaitu pembelajaran ilmu pengetahuan alam atau IPA di tingkat sekolah dasar seringkali masih dihadapkan pada tantangan berupa penyampaian materi yang bersifat abstrak dan kurang relevan dengan kehidupan sehari-hari siswa, khususnya di kelas 5. Nah, metode pengajaran konvensional yang cenderung berpusat pada guru atau teacher center berpotensi menyebabkan rendahnya hasil belajar kognitif, afektif, dan psikomotorik siswa. Nah, karena mereka kurang aktif terlibat dalam proses penemuan. Nah, selain itu juga pemutusan mata rantai pengetahuan dengan lingkungan sosial budaya setempat membuat konsep-konsep IPA terasa asing dan tidak bermakna. Nah, karena itu diperlukan sebuah inovasi model pembelajaran yang mampu menjembatani kesenjangan antara teori IPA di kelas dengan realitas kehidupan siswa. Nah, untuk pembelajaran IPA seharusnya aktif, kontekstual bermakna, dan mampu mengoptimalkan hasil belajar siswa melalui keterampilan berpikir kritis. Namun, Dasein menunjukkan bahwa pembelajaran seringkali masih didominasi oleh metode konvensional atau ceramah, yang membuat siswa pasif dan tidak mampu mengaitkan konsep IPA dengan kehidupan nyata. Nah, akibatnya terjadi kesenjangan signifikan pada hasil belajar kognitif tingkat tinggi siswa, di mana nilai-nilai yang diperoleh cenderung rendah dan pemahaman konsep hanya bersifat hafalan jangka pendek. Gagal mencapai tujuan ideal yang diharapkan dari pendidikan IPA. Nah, di sini ada rumusan masalahnya. Yang pertama ada bagaimana efektivitas penerapan model Problem Based Learning atau PBL berbasis kearifan lokal dibandingkan dengan model pembelajaran konvensional dalam meningkatkan hasil belajar IPA pada siswa kelas 5 SD. Yang kedua ada apakah terhadap perbedaan yang signifikan pada hasil belajar IPA siswa kelas 5 SD yang diajarkan menggunakan model PBL berbasis kearifan lokal dibandingkan dengan siswa yang diajarkan menggunakan model konvensional. Nah, dari pertanyaan dua yang tadi saya bacakan, untuk pertanyaannya itu berfokus pada evaluasi dan perbandingan efektivitas model Problem Based Learning atau PBL berbasis kearifan lokal, karena ini adalah pertanyaan berbasis hipotesis penelitian, yang dimana hipotesis yang akan atau sedang dilakukan. Untuk jawaban saya akan menjanjikan hasil atau nilai yang diharapkan atau dihipotesiskan berdasarkan teori dan latar belakang yang telah Anda berikan, serta langkah yang diperlukan untuk menjawabnya secara empiris. Nah, selanjutnya ada manfaat penelitian. Yang pertama adalah manfaat praktis atau penerapan di lapangan. Bagi guru, memberikan alternatif model pembelajaran yang inovatif dan efektif atau PBL berbasis kearifan lokal sebagai solusi untuk meningkatkan hasil belajar IPA dan mengatasi kejenuhan dalam proses belajar mengajar konvensional. Menjadi panduan praktis atau prototipe modul atau RPP bagi guru dalam merancang materi pembelajaran IPA yang memanfaatkan kekayaan budaya dan lingkungan sekitar sebagai sumber belajar utama. Nah, bagi siswa, menciptakan pengalaman belajar yang lebih menarik, bermakna, dan relevan karena siswa memecahkan masalah yang berakar pada kehidupan komunitasnya sendiri. Nah, untuk meningkatkan hasil belajar kognitif,
atau pemahaman konsep IPA, dan keterampilan berpikir kritis atau kemampuan pemecahan masalah secara simultan. Nah, memperkuat identitas dan apresiasi budaya lokal siswa terhadap nilai-nilai luhur yang diwariskan leluhur. Nah, selanjutnya ada manfaat teoritis atau pengembangan ilmu pengetahuan. Pengembangan model pembelajaran memberikan kontribusi nyata dalam memperkaya khasanah ilmu pendidikan, khususnya mengenai integrasi model problem based learning atau PBL dengan konteks budaya lokal. Penelitian ini dapat menjadi teoritis untuk mengembangkan pembelajaran yang lebih kontekstual dan relevan. Nah, untuk manfaat praktis atau penerapan di lapangan, bagi guru memberikan alternatif model pembelajaran yang inovatif dan efektif, PBL berbasis kearifan lokal sebagai solusi untuk meningkatkan hasil belajar IPA dan mengatasi kejenuhan dalam proses belajar mengajar konvensional. Nah, menjadi panduan praktis atau prototipe model RPP. Nah, untuk bagi siswa menciptakan pengalaman belajar yang lebih menarik, bermakna dan relevan karena siswa memecahkan masalah yang berakar pada kehidupan komunitasnya sendiri. Nah, di bab 2, untuk kajian pustaka. Kajian pustaka ini menyajikan landasan teoritis yang mendukung penelitian mengenai pengaruh model problem based learning atau PBL berbasis kearifan lokal terhadap hasil belajar IPA siswa kelas 5 SD. Nah, kajian ini mencakup konsep-konsep kunci, model problem based learning PBL, kearifan lokal, dan integrasi PBL dengan kearifan lokal dan hasil belajar IPA. Nah, selanjutnya ada konsep dan teori. Untuk konsep, itu dibagi menjadi 5. Yang pertama ada hasil belajar IPA, variabel terikat, yaitu hasil belajar IPA adalah capaian akhir siswa yang setelah melalui proses pembelajaran ilmu pengetahuan alam. Nah, dalam konteks penelitian ini, hasil belajar IPA menjadi fokus adalah yang pertama itu aspek kognitif tingkat tinggi. Kemampuan pemahaman konsep IPA khususnya pada aspek berpikir kritis dan pemecahan masalah. Nah, untuk hasil belajar yang diharapkan tidak hanya berhenti pada hafalan faktual, tetapi mencapai kemampuan analisis. Nah, selanjutnya ada aspek keterampilan. Untuk keterampilan psikomotorik dan ilmiah, seperti keterampilan pemecahan masalah dan kolaborasi. Nah, untuk kesenjangannya itu, kondisi faktual atau desain menunjukkan hasil belajar IPA, khususnya berpikir kritis, masih di bawah kriteria ketuntasan minimal KKM. Karena metode konvensional itu adalah metode yang sangat sering ceramah. Nah, selanjutnya ada model problem based learning atau PBL untuk variabel intervensi. Nah, PBL adalah model pembelajaran yang berfokus pada penyelesaian masalah otentik dan nyata sebagai titik awal proses belajar. Nah, untuk tujuan utamanya mentransformasi siswa dari penerima pasif menjadi pemecah masalah aktif dan penyelidik mandiri. Nah, untuk mekanismenya melalui sintak PBL atau orientasi masalah penyelidikan kelompok dan presentasi hasil. Nah, siswa dipaksa untuk menggunakan keterampilan berpikir kritis tingkat tinggi yang bertujuan mengatasi rendahnya hasil belajar kognitif. Nah, untuk perannya, PBL ini diyakini efektif menciptakan lingkungan belajar yang aktif, kontekstual, dan bermakna. Untuk selanjutnya ada kearifan lokal atau variabel integrasi atau konten. Nah, untuk kearifan lokal adalah teknologi tradisional, praktik masyarakat setempat, atau isu-isu sosial budaya setempat yang relevan dengan IPA. Nah, untuk tujuan integrasi ini, untuk membuat materi pelajaran menjadi lebih dekat dengan pengalaman siswa dan sekaligus melestarikan budaya. Nah, untuk fungsinya, bertindak sebagai sumber masalah otentik dalam PBL dan berfungsi sebagai scaffolding atau penghubung antara konsep ilmiah global dengan pengalaman hidup sehari-hari siswa. Nah, untuk isu kesenjangan, pembelajaran IPA konvensional gagal mengintegrasikan kearifan lokal, menyebabkan materi terasa asing atau abstrak dan tidak bermakna bagi siswa.
Nah, untuk yang terakhir itu ada model PBL berbasis kearifan lokal atau model inovasi. Model PBL berbasis kearifan lokal adalah sinergi unik antara pedagogi modern PBL dan kekayaan budaya setempat. Nah, untuk definisinya, model PBL yang mengintegrasikan secara eksplisit isu, praktik, atau pengetahuan lokal sebagai masalah autentik yang harus dipecahkan siswa. Nah, untuk kebaruan atau novelty-nya terletak pada penyelarasan mendalam antara struktur PBL dengan konteks budaya peserta didik, misalnya mempelajari siklus air melalui sistem irigasi lokal. Nah, untuk dampak yang diharapkan, peningkatan hasil belajar IPA yang lebih holistik dan berkelanjutan, motivasi belajar yang lebih tinggi, dan penguatan identitas budaya siswa. Nah, untuk pembelajaran konvensional variabel atau pembanding, model pembelajaran yang diterapkan di kelas kontrol untuk dibandingkan dengan model PBL berbasis kearifan lokal. Untuk karakteristiknya, nah cenderung berpusat pada guru atau teacher center dan didominasi oleh metode ceramah. Nah, untuk dampak negatifnya, berpotensi menyebabkan rendahnya hasil belajar, kurangnya keaktifan siswa, dan pemahaman materi yang hanya bersifat hafalan faktual. Nah, di sini untuk teorinya, yang pertama itu ada teori belajar konstruktivisme atau landasan filosofis PBL. Nah, inti teori ini berpendapat bahwa pengetahuan tidak ditransfer secara pasif dari guru ke siswa, tetapi harus dibangun secara aktif oleh siswa itu sendiri. Nah, belajar adalah proses sosial dan kognitif di mana siswa menyusun makna dan pemahaman baru berdasarkan pengalaman dan pengetahuan yang telah mereka miliki atau skemata. Nah, selanjutnya ada relevansi dengan penelitian. PBL sebagai implementasi, model PBL adalah representasi langsung dari konstruktivisme karena siswa dihadapkan pada masalah atau pengalaman baru dan dituntut untuk menginvestigasi, berkolaborasi, dan menyusun solusi, membangun pengetahuan baru secara mandiri. Nah, di sini untuk peran gurunya, guru bukan penyalur informasi, melainkan masalah autentik untuk memicu konstruksi pengetahuan. Nah, untuk teori selanjutnya, itu teori pembelajaran kontekstual atau Contextual Teaching and Learning atau CTL. Nah, dari inti teori ini, CTL adalah konsep belajar yang menekankan pada hubungan antara materi akademik dengan konteks kehidupan nyata siswa. Nah, pembelajaran harus relevan dengan lingkungan, budaya, dan pengalaman sehari-hari siswa. Nah, untuk relevansi dengan penelitian, jembatan konsep merupakan integrasi kearifan lokal ke dalam PBL berfungsi sebagai implementasi CTL dalam kearifan lokal, contohnya sistem irigasi, teknik pertanian tradisional, atau pengobatan herbal. Nah, menjadikan konteks nyata yang menjembatani konsep IPA yang abstrak dengan realitas hidup siswa. Nah, selain itu, makna belajar pembelajaran menjadi lebih bermakna karena siswa melihat fungsi praktis dari IPA dalam memecahkan masalah yang berakar pada budaya mereka sendiri yang sesuai dengan prinsip CTL. Baik, selanjutnya ada teori belajar sosial kognitif atau Albert Bandura. Nah, dari inti teorinya, dalam teori ini menekankan pentingnya pembelajaran melalui observasi atau meniru orang lain dan interaksi sosial dengan lingkungan, berperilaku, dan faktor kognitif saling berinteraksi dan memengaruhi proses belajar. Nah, teori ini juga mencakup konsep efikasi diri atau keyakinan individu akan kemampuan untuk berhasil. Nah, untuk relevansi dengan penelitian, kolaborasi dalam PBL merupakan tahapan PBL yang melibatkan kerja kelompok dan diskusi, penyelidikan mandiri dan kelompok, memfasilitasi pembelajaran sosial. Nah, siswa belajar dari rekan sejawat melalui observasi dan peer tutoring. Nah, dalam hasil belajar afektif, siswa mampu meningkatkan efikasi diri dan sikap positif seperti kolaborasi dan tanggung jawab dapat dipicu ketika siswa berhasil memecahkan masalah autentik dalam kelompok. Selanjutnya ada
Teori keterampilan berpikir kritis atau critical thinking. Nah, untuk inti teorinya, dalam teori ini merujuk pada proses berpikir reflektif dan terarah yang digunakan untuk membuat keputusan yang masuk akal tentang apa yang harus dipercayai atau dilakukan. Nah, untuk komponen-komponennya, utamanya itu meliputi analisis, evaluasi, inferensi, interpretasi, dan penjelasan. Nah, untuk relevansi dengan penelitian, dalam relevansi dengan penelitian PBL sebagai pemicu, pembelajaran PBL secara intrinsik didesain untuk melatih keterampilan berpikir kritis. Nah, masalah otentik ditujukan kepada siswa untuk menganalisis situasi, mengevaluasi sumber informasi, dan merumuskan solusi yang logis. Nah, untuk targetnya, hasil belajar, peningkatan hasil belajar IPA yang diteliti dalam penelitian ini secara spesifik menargetkan komponen berpikir kritis. Karena berpikir kritis adalah persyarat untuk pemecahan masalah ilmiah. Nah, untuk di bab 3, metodologi penelitian. Untuk jenis penelitiannya ini diklasifikasikan sebagai penelitian kuantitatif. Tujuannya adalah untuk menguji efektivitas dan membandingkan secara signifikan hasil belajar IPA antara kelompok siswa yang diajar dengan model problem based learning (PBL) berbasis kearifan lokal dan kelompok yang diajar dengan model konvensional. Nah, untuk desain penelitiannya, yang digunakan adalah quasi experimental design atau eksperimen semu secara spesifik menggunakan pola non-equivalent control. Untuk grup desain ini dipilih karena subjek penelitian adalah siswa kelas 5 SD. Nah, sudah terbentuk secara alamiah kelompok kelas yang sudah ada dan tidak dilakukan random assessment atau pengacaan. Nah, untuk populasi dan sampel, untuk populasi seluruh siswa kelas 5 SD 1 Pemaron terdiri dari 129 siswa pada tahun ajaran 2004 atau sampai 2005. Nah, untuk sampelnya, pengambilan sampel dilakukan dengan teknik pilihan utuh atau total sampling atau juga pilihan tujuan purposive sampling. Dua kelas 5 akan dipilih, satu sebagai kelompok eksperimen menggunakan model PBL berbasis kearifan lokal dan satu lagi sebagai kelompok kontrol menggunakan model pembelajaran konvensional. Selanjutnya ada instrumen penelitian, yaitu instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah tes hasil belajar IPA, pretest dan posttest. Nah, berupa soal pilihan ganda atau uraian yang dirancang untuk mengukur hasil belajar kognitif, khususnya kemampuan berpikir kritis dan pemecahan masalah sesuai dengan materi IPA kelas 5 SD. Nah, instrumen ini akan diuji validitas atau kesesuaian dengan materi dan indikator berpikir kritis, dan reliabilitas atau konsistensi hasil pengukuran sebelum digunakan. Nah, yang kedua ada lembar observasi keterampilan. Nah, digunakan untuk mengukur aspek keterampilan psikomotorik dan ilmiah seperti kolaborasi dan langkah-langkah pemecahan masalah selama proses pembelajaran di kelompok eksperimen. Nah, untuk dokumentasinya digunakan untuk mengumpulkan data awal seperti nilai raport, data siswa, dan data KKM (kriteria kecerdasan minimal) untuk mendukung analisis kesenjangan atau desain. Baik, selanjutnya ada prosedur penelitian. Nah, untuk prosedur penelitian dibagi menjadi 3 tahapan utama. Yang pertama itu tahapan persiapan, yaitu penyusunan perangkat pembelajaran, menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP untuk kedua kelompok model PBL berbasis kearifan lokal dan konvensional. Nah, penyusunan dan validasi, instrumen menyusun instrumen tes hasil belajar IPA dan lembar observasi, melakukan uji validitas dan reliabilitas instrumennya. Untuk penentuan sampelnya itu menentukan kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Nah, untuk yang kedua ada tahap pelaksanaan. Nah, untuk pemberian pretest memberikan tes awal O1 dan O2 kepada kedua kelompok untuk mengetahui kemampuan awal siswa. Nah, untuk pemberian perlakuan atau treatmentnya itu, kelompok eksperimen melaksanakan pembelajaran IPA menggunakan model PBL berbasis kearifan lokal selama sebutkan jumlah pertemuan dan kali pertemuannya.
Nah, untuk kelompok kontrol, X itu melaksanakan pembelajaran IPA menggunakan model pembelajaran konvensional atau ceramah dan tanya jawab. Untuk ini biasanya selama untuk disebutkan jumlah pertemuannya dan dikali pertemuan. Nah, untuk pemberian post-test, memberikan tes akhir atau O2 dan O4 kepada kedua kelompok setelah perlakuan sesuai untuk mengukur hasil belajar IPA. Nah, untuk tahapan terakhirnya, melakukan analisis data untuk membandingkan hasil post-test antara kedua kelompok. Baik, sekian presentasi proposal penelitian dari saya, Putu Boy Kerinata. Eh, Apabila ada kata-kata yang tidak menyenangkan, saya mohon maaf. Saya tutup dengan para Santi. Om Santi.